Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat rencana yang lain, yaitu ada rencana atap, rencana sleeve, kolom, dan ring balok, serta untuk utilitasnya. Di sini kita mulai dari rencana sleeve seperti yang urutan seperti yang ada di contoh. Kita mulai dari sleeve-nya terlebih dahulu. Ya. Sama seperti pembuatan kolom ring balok, kita menggunakan grid yang sudah ada di sini, yang di rencana pondasi, tinggal kita copy beserta dengan dimensinya. Oke, dimensinya sebelumnya kita sudah buat blok, maka kita langsung copy saja ke bawah, copy. Oke, di sini. Oke, seperti biasa kita masukkan contohnya. Oke, sini. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita buat saja gridnya. Kita bisa buat line sini. Nah, setelah itu kita copy. Kita buat line lagi. Ini kita copy kembali. Oke. Nah, setelah itu ini bisa kita hapus. Setelah itu untuk memudahkan settingnya, kita MA saja ini, match crop, atau samakan garisnya seperti ini. Oke. Nah, sudah. Kita buat layer baru untuk sleeve. Oke, warnanya kita sesuaikan. Oke, sepertinya sudah ada sleeve. Kita ubah rencana sleeve. Oke, seperti ini. Warnanya kita sesuaikan. Oke, garisnya pakai 00. Oke, setelah itu kita masuk ke multi-line style. Setelah itu kita new, sleeve, continue. Oh, ini kita ulangi, MLST. Nah, pastikan bukan yang multi leader style, tapi multi line style. Kita klik, nah yang ini multi line style. Nah, kita new, sleeve, continue. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 2, maka kita bisa delete yang tidak perlu. Sini kita delete lagi. Nah, jadi hanya 2, karena lebar sleeve-nya 150, maka cukup 2 saja. Lalu kita oke, set current, oke. Lalu kita ML S 1 C 0, oke. Setelah itu kita lihat di sininya sleeve-nya sesuai dengan rencana pondasi, yaitu ada di sekeliling sini. Sesuaikan dengan rencana pondasinya. Cara membuatnya kurang lebih sama seperti rencana pondasi, hanya saja garisnya lebih sedikit. Ini kita bisa rapikan. Nah, jika kasusnya seperti ini, tidak bisa teman-teman, nah ada yang bagian hilang. Nah, teman-teman, opsi terakhir teman-teman bisa explode saja. Ini kita X, enter, lalu bisa teman-teman trim jika tidak mau membuat ulang sleeve-nya atau multi line-nya. Setelah itu bisa kita beri nama. SL saja. Oke.
Setelah itu kita copy saja. Nah, ini karena sleeve-nya jenisnya hanya satu, maka teman-teman cukup memberi simbol SL saja. Jika ada dua jenis sleeve, maka teman-teman bisa beri nama SL1, SL2, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan banyaknya jenis sleeve yang teman-teman gambar. Nah, jenisnya ini berdasarkan ukuran. Oke. Kita bisa rotasi, copy, lalu kita rotasi. Oke, untuk rencana sleeve-nya sudah selesai. Kita tinggal menambahkan keterangannya saja. Oke, kita ambil di sini, copy. Oke, kita ubah rencana sleeve. Oke, sudah. Kita lanjut untuk gambar yang kedua. Ini bisa kita hapus, yaitu kolom praktis. Nah, ini simbolnya KP. Oke, ini bisa kita copy saja di sini. Nah, di sini kita tambahkan kolomnya juga karena di contoh juga terdapat kolom. Nah, di sini kita tambahkan kolomnya. Oke, kita select semua kolomnya. Setelah itu bagian sleeve-nya kita hapus. Oke, kita hapus, lalu beserta dengan keterangannya kita hapus. Nah, setelah itu kita masuk ke multi leader yang sudah sebelumnya kita setting. Oke, seperti ini. Kita beri nama KP, close. Oke, jika kurang besar teman-teman bisa perbesar, klik kanan, properties, scale-nya bisa teman-teman ubah jadi 3. Nah, untuk teksnya di sini height-nya bisa teman-teman ubah jadi 75. Oke, jika masih kurang besar teman-teman sesuaikan saja. Nah, jika sudah, masuk ke layer teks. Setelah itu kita copy saja. Kita copy. Oke. Rencana kolom. Nah, di sini jika teman-teman ingin membuat ini menjadi lebih bagus, teman-teman bisa hidden dulu untuk gridnya supaya lebih terlihat. Gridnya teman-teman hidden, lalu masuk ke layer arsiran. Di sini teman-teman hatch. Hatch-nya menggunakan yang solid ini, pakai yang with point. Oke, seperti ini. Kita close, kita hidupkan kembali layer gridnya. Seperti ini kurang lebih. Oke, jika sudah, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini sudah. Lanjut untuk pembuat ring balok. Nah, di sini ring balok itu ada elevasinya. Itu kita akan ada membuat 2 ring balok karena di potongan di sini bisa kita lihat. Nah, untuk bagian depan ini ada penambahan ring balok khusus untuk bagian menopang. Kita lihat di sini untuk menopang di area topi-topi ini.
Oke, sama seperti tadi, kita bisa copy saja ini. Oke, kita ubah rencana ring balok elevasi plus 3,2. Kita bisa move. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal ubah keterangannya. Sini RB1 kita lebarkan. Oke. Nah, jika di bawahnya ada sleeve, di atasnya seharusnya ada ring balok, karena sleeve dan ring balok itu satu kesatuan. Dia itu, berfungsi untuk mengikat bangunan supaya kaku dan tidak bergerak. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi, kita copy kembali. Sini. Nah, di sini kita hapus. Ini kita hapus. Lalu kita explode. Oke. Hapus saja. Setelah itu kita copy sini, lalu kita bisa hatch kembali. Kita ini beri nama RB2. Nah, di sini elevasinya bisa lihat di potongan, yaitu 2,3 karena ini kan ditambah 15. Elevasinya itu elevasi teratas. Berarti di sini elevasinya kita bisa ubah 2,30. Oke, selesai. Kita lanjut untuk gambar selanjutnya. Itu ada untuk rencana atap. Yang di sini. Nah, untuk rencana atap kurang lebih sama. Teman-teman bisa memasukkan untuk terluarnya, kita bisa copy saja ini, atau kita bisa copy yang sudah jadi saja, copy di sini. Nah, setelah itu hatch-nya kita hapus, kita buat untuk rencana atap. Nah, di sini kita buat rencana atap, warnanya sudah disesuaikan. Oke. Nah, setelah itu kita copy untuk di bagian detail atapnya, kita copy di sini. Nah, di sini berfungsi untuk kita menarik garisnya untuk di bagian gordingnya. Kita buat XL, lalu V sini, kita move. Oke, sudah seperti ini. Nah, layarnya kita ubah terlebih dahulu. Contohnya kita masukkan ke dalam AutoCAD untuk memudahkan. Oke. Nah, ini karena kuda-kudanya menggunakan baja ringan, sedangkan kita menggunakan kayu, sehingga kita sesuaikan dengan apa yang kita gambar. Kita akan
buat untuk garis bantunya terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita copy. Oke. Bajunya seperti tadi. Oke, terus kita copy menggunakan sudut ini. Oke, sudah. Yang tadi kita hapus. Oke, jika sudah seperti ini, arsirannya bisa kita hapus. Oke, lalu grid-nya kita masukkan. Oke, kita copy. Oke, sudah. Maka selanjutnya kita ubah layernya sesuai nama. Itu rencana atap. Oke. Nah, di sini sudah jadi untuk hubungannya. Di sini untuk bagian dalam kita bisa ubah garisnya menjadi strip-strip seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat dari bantuan garis as XL V untuk gordingnya. Nah, untuk gording, untuk tampak atas itu ada 3 garis yang terlihat, maka tiga-tiganya kita proyeksikan ke atas. Nah, di sini untuk posisi gordingnya tepat di ketiga garis ini, masuk ke layer rencana atap, kita align ini sampai ke tengah. Oke. Sudah, ini untuk gordingnya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat untuk kuda-kudanya di sini. Nah, untuk ini kita bisa ubah layarnya ke abu-abu supaya tidak mengganggu saat kita plotting nanti. Ini menjadi garis yang tipis. Sini kita ubah ke furniture saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke kuda-kudanya. Nah, kuda-kuda itu tepat berada di sini. Kita buat line. Nah, di sini kita dari dinding ke sini. Setelah itu, jika ini tampak atas, kita bisa offset 80. 80. Oke, bisa kita mirror ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, garis-garis yang tidak terlihat bisa kita trim supaya tidak menumpuk, atau teman-teman bisa masukkan rumus wipe out untuk menutup bagian yang tidak terlihat. Tapi karena di sini kita masih proses belajar, untuk memudahkan teman-teman bisa trim saja sini seperti ini. Karena gording posisinya di atas, oleh karena itu kuda-kudanya tidak terlihat, maka kita bisa trim untuk kuda-kudanya. Oke. Di sini juga sama, untuk gording bagian teratasnya bisa kita trim. Oke, sudah.
Selanjutnya kita buat untuk bagian usuk dan rengnya. Nah, usuk itu yang bagian ini itu jaraknya kita hanya buat sisi bagian sininya saja, hanya satu sisi saja di sini. Jika tidak, kita bisa line saja langsung ke bawah sampai ke teritisan di sini. Lalu kita offset 50. Nah, di sini. Nah, kita bisa masukkan wipeout. Oke. Wipeout. Nah, di sini. Oke, enter. Nah, jadi garis yang bawah tidak terlihat. Selanjutnya bisa kita ke sini. Oke, kita munculkan kembali gridnya untuk memudahkan. Oke, seperti ini. Ini kita tinggal copy. Untuk jarak rank itu 500 mili atau 50 cm. Kita bisa copy sini. AR 5 saja, 500. Nah, yang tidak terpakai bisa kita hapus saja. Nah, di sini kita bisa bawa ke sini. Nah, jika sudah, kita buat ranknya kurang lebih sama. Nah, buat line terlebih dahulu. Kita mulai dari bawah, dari sini saja. Selanjutnya kita offset 30. Itu kita X line. Lalu kita masukkan rumus wipeout. Nah, ini garisnya tidak lurus, bisa kita ulangi. Kita offset 30, kita X line. Oke, selanjutnya kita masukkan wipeout. Ya sudah, kita copy. Oke. Untuk jarak ranknya itu sama seperti bisa kita lihat di sini. Itu jaraknya sekitar 200 mili atau 20 cm. Kita copy AR, masukkan 7, 200. Seperti ini, kita bisa perpanjang. Oke. Kita bisa X line saja.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat detail keterangannya di bagian pinggir-pinggirnya. Jika teman-teman lupa, bisa teman-teman lihat di sini yang hanya yang terlihat saja. Oke, kita copy, sini kita move untuk papan Twitter ada di sini. Oke, kita bisa percepat. Nah, sepertinya untuk bagian atap kita ada yang keliru, kita bisa perbaiki langsung di potongan di sini. Ini harusnya rank usuk itu 5/7. Oke. Kita bisa kembali ke rencana atap tadi yang, nah untuk bagian sini ada mur plat, kita bisa polyline. Sini kita offset 120. Di sini untuk bagian mur plat kita bisa copy, oke. Oke, untuk keterangan lainnya sepertinya sudah. Oke, selanjutnya untuk bagian hubungan kita bisa buat kembali di sini. Oke, time MA saja. Oke, jika sudah, hubungan, lalu kita layarnya kita ganti teks. Oke, jika sudah, maka untuk rencana atapnya sudah jadi. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, untuk rencana pintu dan jendela. Oke, kita bisa langsung copy denahnya saja. Sini. Oke, ini bisa kita hapus. Oke. Nah, kita masukkan untuk rencana pintu dan jendelanya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk memudahkan, teman-teman bisa menghapus furniturnya atau kita hapus arsiran dindingnya. So, teman-teman klik, lalu ketik X, enter. Ini bisa teman-teman hapus untuk bagian arsirannya supaya terlihat rapi dan tidak terlalu menumpuk.
Nah, ini belum kita explode. Nah, teman-teman bisa klik, lalu klik kanan, select similar, kita delete. Ini juga sama, select similar, kita hapus. Oke, udah. Selanjutnya kita buat keterangannya. Bisa menggunakan bawaan AutoCAD di sini, bisa menggunakan yang leader ini, kolom, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita buat saja sendiri. Kita langsung ke rencana pintu dan jendela, tip C, lalu seperti ini. Kita masukkan teks, masukkan J1, kita perbesar jadi 100. Oke. Kita move, circle-nya bisa kita perkecil. Oke. Ini bisa kita move ini, kita copy. Nah, di sini karena pintunya hanya ada sedikit, kita bisa sesuaikan. Ini P2, ini P1, ini J2. Oke, untuk namanya bisa kita sesuaikan. Rencana atap, kita copy sini. Ini untuk garis potongnya masih terikut, bisa teman-teman hapus. Kita rencana pintu dan jendela. Oke, gambar yang sudah jadi kita bisa bawa ke gambar kerja di sini. Bisa kita move ke bawah, lalu ini bisa kita copy seperti ini, supaya kita tahu gambar mana yang memang sudah selesai, sehingga memudahkan kita dalam mengidentifikasi dan melanjutkan gambar selanjutnya. Jika tercampur seperti ini, kita tidak tahu mana gambar yang sudah selesai, mana gambar yang sudah masih dalam progres, dan ataupun gambar yang salah. Jika kita sudah menempatkan gambar yang sudah jadi di sini, kita bisa tahu gambar mana yang sudah kita selesaikan. Oke, dan terakhir ini. Oke, kita cukupkan. Untuk video selanjutnya itu membahas tentang utilitas meliputi listrik dan rencana air kotor, air bersih, serta air bekas.